firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kembali. Selamat siang, saudara. Selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Baik, saudara, kita akan belajar firman Tuhan siang hari ini dari kitab Ulangan pasal 28. Ya. Kita akan membuka kitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-28. Saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara, karena saya percaya semua orang ingin hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Semua orang ingin hidup diberkati, dan saya perlu ingatkan kepada kita semua, saudara, hidup dalam berkat Tuhan beda dengan sekedar hidup dalam kekayaan. Ya. Sebab apa, saudara? Karena kalau bicara kekayaan, saudara, belum tentu orang yang kaya itu merasa diberkati. Dan belum tentu orang yang sederhana merasa tidak diberkati. Ya, berkat Tuhan itu lebih dari sekedar kekayaan. Karena firman Tuhan berkata, ada orang dilimpahi dengan berkat, ada dilimpahi dengan harta benda, tapi ada orang yang bisa menikmati berkatnya. Jadi saudara-saudara adalah beda antara kekayaan materi dengan berkat. Ya, karena saudara ada orang yang diberkati walaupun dia sederhana, dia merasa dia diberkati Tuhan. Ya, dan berkat Tuhan jauh lebih luas dari sekedar banyaknya harta benda. Baik, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, dan saya percaya saudara-saudara Tuhan ingin berkati kita tidak hanya rohani tapi juga jasmani. Amin. Saudara yang diberkati, saudara harus mempersiapkan diri. Apa, saudara? Mempersiapkan diri. Tuhan hanya memberi berkat bagi mereka yang siap. Ya, sama halnya saya kasih ilustrasi, saudara-saudara, tak mungkin saya kasih uang 1 juta sama anak saya berumur 10 tahun. Nah, dia tidak mengerti mengelola uang 1 juta. Betul? Tapi kalau anak saya sudah berumur 20-an tahun, saya tidak ragu-ragu untuk mempercayakan dia uang 1 juta. Sebab dia pasti bisa menggunakan 1 juta itu dengan baik. Sama dengan kita, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita bila kita siap. Karena kalau kita tidak siap, saudara-saudara, kita sulit untuk mengolah berkat Tuhan dengan baik. Ya, sekali lagi, saudara, bukan hanya bicara jasmani, tapi berkat Tuhan lebih dari sekedar jasmani. Mari kita lihat saudara Alkitab kita, judul firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-6, kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Saudara, kita baca saudara sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yang anak lembu sapimu dari kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakunmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Ini ucapan berkat yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Dan sesungguhnya saudara, berkat Tuhan itu siap dicurahkan. Kadang-kadang kita tak siap menampungnya. Ingat firman Tuhan berapa minggu yang lalu tentang kapasitas? Masih ingat? Halo? Tentang kapasitas? Ya, Tuhan memberkati kita saudara sebatas seberapa kapasitas yang kita persiapkan. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar berkat Tuhan atas hidup kita.
Ya, nah saudara terkasih dalam nama Tuhan kepada orang Israel itu Musa memberikan pesan ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, sebenarnya dua hal saja yang membuat kita diberkati. Pertama, mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik. Kedua, melakukan dengan setia. Amin. Tuhan tidak kasih resep yang bikin kita bingung. Tuhan tidak kasih kita resep yang membuat kita pusing untuk mencari Dia. Tuhan memberikan dua hal sederhana ini. Ya, yang pertama adalah dengar baik-baik. Yang kedua apa saudara? Lakukan dengan setia. Sederhana sekali. Ya, resep untuk diberkati sangat sederhana sekali. Ya, Alkitab katakan segala berkat yang kedua tadi ya. Kalau kita melakukan ini baik pertama, maka sudah ayat 2 mulai janjinya keluar. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan kita yang bercari, berkat yang datang cari kita. Ya, Mazmur 127 ayat yang kedua berkata, Tuhan bahkan menyediakan berkat bagi yang dicinta, yang mengasihinya pada waktu tidur. Betul? Orang tidur pun diberkati Tuhan. Amin. Ya, bukan cuma kerja, bahkan kalau tidur pun diberkati Tuhan, apalagi kerja. Betul dah? Kita berkata Tuhan memberkati orang yang mengasihinya pada waktu tidur. Tidur pun diberkati, katakan tidur pun diberkati. Tidur pun diberkati. Amin. Saudara lagi tidur, Tuhan sudah siapkan berkat. Belum bangun, berkatnya sudah ada. Sama halnya orang tua, saudara-saudara, anak yang belum bangun sarapan sudah disiapkan, betul nggak? Anak yang mau pergi sekolah, anak yang belum bangun sarapan sudah siap. Begitu bangun, nak makan dulu sebelum sekolah. Makanan sudah siap. Nah kalau kita berkata, saudara, kalau bapakmu yang dunia yang jahat ini tahu memberi yang baik, apalagi bapakmu di surga. Betul nggak? Ya, orang tua dari bumi menyiapkan berkat, saudara-saudara, waktu kita masih tidur. Ya, waktu kita masih kecil, kita bangun, makanan sudah ada. Maka saudara terkasih, apalagi Tuhan, makanya firman Tuhan berkata, Dia berikan berkat, Dia siapkan berkat buat kita, waktu kita bahkan masih tidur. Ya. Nah, tapi jangan mentang-mentang itu saudara tidur terus, supaya diberkati. Nah, ada itu saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau tidur saja diberkati, apalagi kita bekerja, pasti diberkati. Ya kan? Tapi saudara saya nanti jangan mentang-mentang begitu saudara tidur terus. Jangan. Bangun siang-siang. Ya kan, saudara bangun langsung duduk-duduk santai-santai. Tidak mau kerja. Malam makan tidur, malam saudara tidur lagi. Main game sampai tengah malam tidur, bangun siang-siang. Kan gimana Tuhan bilang, yang tidur pun diberkati Tuhan. Iya. Ya kan? Tapi saudara kalau kayak gitu, berkatnya bukan jasmani. Berkatnya teguran-teguran gitu. Ya kan? Nah, sebab itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita berkata, jika mau baik-baik, maka ayat yang kedua sudah mulai, berkat ini datang kepadamu. Bukan saudara datangi berkat, berkat datangi saudara. Ini susah bilang kami. Tidak mau didatangi berkat. Mau didatangi tukang tadi. Hah? Lebih baik berkat yang datang untuk tukang tadi. Berkat untuk saudara. Ya. Maka surah Mazmur 23, apa kata Mazmur? Kemurahan dan kebajikan melangkah mengikuti aku. Ikut kita. Ya kan? Seumur hidupku. Saudara tahu, kebajikan kemurahan ikut kita seumur hidup. Bukan kita ngejar, Dia yang ikut. Bukan kita kerja berkat, berkat yang kejar kita. Jalannya apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lakukan dengan setia perintahnya. Itu saja, sederhana. Ya, tapi manusia kita suka yang sederhana. Maunya yang repot. Ya, Tuhan siap memberkati, tapi kita punya cara yang lebih sulit Tuhan. Terlalu gampang saya nggak percaya. Saya mau cara yang lebih sulit. Dikasih lebih sulit saudara ngeluh. Tuhan jahat benar. Kasih yang sulit-sulit. Ini mau caranya bagaimana? Maka seperti yang firman Tuhan, imani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, selesai. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan perhatikan ayat 3.
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Lalu mau di kota, mau di kampung, sama-sama diberkati. Amin. Tuhan berkati orang tidak mandang tempat, tidak mandang jenis usaha, tidak mandang jenis pekerjaan, kecuali yang tidak halal. Ya, kalau semua dikerjakan dengan maksud baik, dengan cara yang baik, saya percaya itu Tuhan berkati. Mau kerja di ladang, mau kerja di kota, mau dimanapun saudara, Tuhan bisa berkati. Maka kalau saudara kerjanya jujur, kerjanya baik, kerjanya sesuai dengan Tuhan, saudara, jangan ada bahasa tempat kering. Di tempat bahasa tempat kering Tuhan bisa berkati dengan berlimpah, sama saja. Ya, tidak ada urusan dengan tempat basah dan kering. Ya, saudara, karena Yesus sudah membuktikan di lembah penuh tulang-tulang ada pasukan tentara yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, saudara, siapa lagi Abraham sudah membuktikan, saudara, dia tidak memilih lembah Sodom yang seperti tanah Tuhan, yang mendapatkan mereka yang padang gurun yang besar. Tapi di situ Abraham diberkati. Tapi terjadi pada Lot, hartanya ludes terbakar. Dan api dan belerang dari Tuhan menyerang kota Sodom. Ya? Tapi Abraham bagaimana? Alkitab berkata Abraham diberkati dalam segala hal. Ya, bukan satu hal, segala hal. Siapa diberkati segala hal? Yang angkat tangan diberkati, angkat tangan diberkati, yang ragu-ragu Tuhan juga berkati, ya ragu-ragu. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan perhatikan. Ya. Tidak peduli tempat, Tuhan mau berkati kita, bukan masalah di mana kita kerja, di mana kita usaha. Tuhan mau memberkati, semua bangsa berkati. Jangan pedalaman yang dulu kata susah uang, sekarang pedalaman lebih banyak uang. Betul tidak? Orang lebih suka usaha di pedalaman. Duit yang lebih banyak. Di situ ada emas, di situ ada apa? Sawit, di situ ada macam-macam. Orang kampung sudah lebih kaya dari orang kota. Orang kampung pakai standar bangkai jalan jelek sampai kotak bunyi ke bawahnya. Masa banget ya? Lu orang kota saudara, kena hidup, kena polisi tidur. Mobil bilang, betul tak? Langsung diperiksa ke bengkel. Ada apa nggak dengan bawahnya ini? Tadi tidak polisi tidur. Balik kampung saudara mereka akan maju lagi jalan buah. Sampai ke rumah selesai jalan pelan, banyak pun begini. Santai aja mereka. Anak terus sampai benda itu terjalan. Tidak ada masalah soal waktu. Saya pasti tahu saudara, tidak peduli saudara kerja di mana, yang penting kerja yang baik. Tidak peduli saudara usaha di mana, yang penting usahanya dengan usaha yang baik. Saya pasti tahu di mana pun Tuhan bisa berkati saudara. Tidak peduli saudara di ladang atau di kota, tidak peduli. Ya, yang penting apa kuncinya? Dengar suara Tuhan baik. Terus selanjutnya lakukan dengan setia. Inilah dua kunci, saudara. Mari kita belajar kunci pertama. Kita berkata baik-baik dengarkan firman Tuhan. Dan saudara, bagian yang pertama saya bilang tadi ada dua hal yang kita akan belajar oleh tahun pagi ini. Bagaimana supaya hidup dalam berkat Tuhan? Yang pertama kita percaya. Katakan percaya. Amin. Percaya, makanya katakan dengar baik-baik. Ya, mempercayai firman Tuhan, mempercayai kata firman. Ya, maka saya bilang seluruh waktu saya sakit, saya bilang sama istri saya. Kita boleh percaya kata dokter, tapi kita boleh dipercaya kata Tuhan. Amin. Kita boleh percaya kata pengusaha yang janji apa, janji ini, janji itu. Tapi kita juga pegang janji Tuhan tak pernah batal. Ya, dari hari ke hari selalu. Yang tidak pernah tertunda, ya, tak pernah tunda selalu, tak pernah terbatalkan. Itu kita Tuhan benarnya. Tapi kalau manusia, saudara, kalau saya orang yang janji sama saya semua dipenuhi, mungkin motor saya ada 5, mobil saya ada 2, rumah saya ada 3. Asal yang janjinya dipenuhi. Tapi kenyataan yang ada, saudara, mana? Janji manusia tidak bisa dipegang. Janji Tuhan yang bisa dipegang. Amin. Kalau orang janji tidak dipenuhi sudahlah, tak usah kecewa, tidak usah dikutuk-kutuk. Berarti berkat kita bukan dari dia, berkat kita dari orang lain. Tapi karena dia terlalu melanggar perjanjian, Tuhan sudah catat, dia tak jadi ngasih, Tuhan mungkin pakai orang lain ngasih, karena terlalu dijanjikan. Ya, ini sudah terkesan nama Tuhan, itulah janji manusia.
Dan janji Tuhan itu pasti terjadi. Nah, sekarang kita lihat saudara, baik-baik mendengarkan firman, ya. Untuk apa kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan? Ya. Ini saudara poin pertama tadi percaya dengan cara apa? Baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam mendengarkan firman Tuhan ada beberapa poin lagi, ya. Bagaimana atau untuk apa kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama adalah agar kita memiliki cara mendengar yang benar. Katakan cara mendengar yang benar. Kenapa? Berarti ada cara dengar yang salah, betul? Ya, cara dengar itu ada yang benar, ada yang salah. Coba Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Lukas pasal 8 ayat 18 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah apa? Betul. Ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Penting nggak cara mendengar? Penting nggak? Ya, bagaimana cara mendengar? Baik-baik dengannya. Maka saya jujur saja suka sebel. Saya bukan minta penghormatan, tidak. Tapi saya suka sebel kalau saya lagi sampaikan firman Tuhan, ada yang mau manggil. Saya nggak suka. Kenapa saudara? Bagaimana bisa baik-baik mendengar? Kalau saudara mau manggil, betul. Ya, minimal saudara sudah mengganggu orang lain yang mau baik-baik mendengar. Minimal itu, saudara. Ya, karena lihat, karena kalau mau WC kebelet, aku buatlah. Kan, aku boleh buatlah. Tapi saudara, kalau bukan mau ke WC, hanya mau keluar masuk, saudara. Ingat, itu bukan baik mendengar, itu cara dengar yang salah. Cara dengar cara yang cuek. Coba kalau bapak kita lagi ngomong, kita mondar mandir, dia ngomong sama kita. Enak, sekolah baik-baik ya. Nanti kamu belajar, nanti di kolom. Terus jawaban dari itu, 2 kali mondar mandir, muka saudara merah. Betul tak? Ada 5 jari yang mendarat, tak muda yang mendarat begini. Ya, 5 jari. Kenapa? Kurang ajar, orang tua lagi ngomong. Bolak-balik. Tapi tenang, saya tidak segaras itu. Tidak pakai tampar. Tapi saudara, kalau saya tegur jangan tersinggung. Amin? Saya katakan saudara, sekali lagi kalau saudara kebelet mau ke WC saya ngerti 100% ngerti. Jadi kalau saudara hanya ingin melepas penat, keluar dulu, masuk lagi. Saudara berkata kita bisa baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Saya guru homiletik di sekolah Alkitab. Ya, jadi kalau sekolah kita, saudara ada praktek khotbah 5 menit. Setiap siswa-siswi diberikan kesempatan khotbah 5 menit. Dan saya boleh mencatat saudara-saudara beberapa poin misalnya bagaimana mimik wajahnya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana kosakataannya, bagaimana intonasinya. Saya semua catat untuk penilaian saudara-saudara. Bagaimana mereka berkhotbah. Tetapi saudara, sambil saya menilai, sambil saya ingin tangkap sesuatu dari firman Tuhan yang hanya sampai ke 5 menit itu. Dan saudara, walaupun mereka dalam murid saya dengar baik-baik. Kenapa? Saya mau tangkap sesuatu dari firman Tuhan. Maka saudara dengar baik-baik. Mau diberkati, dengar baik-baik. Amin. Karena apa yang kita dengar itu yang akan kita praktekkan. Bahaya kalau saudara dengar tidak praktekkan, tapi sama bahaya dengan saudara praktekkan tanpa dengar apa-apa. Tidak ada arahan, betul tak? Tulus, sungguh-sungguh, mau, saudara lakukan mau lakukan, inisiatif hebat. Tapi tidak tahu apa yang mau dilakukan. Dari budaya juga. Ya, firman Tuhan dan kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik, betul tak? Maka saudara punya pengetahuan dulu supaya rajin melakukan apa yang saudara tahu. Ya. Supaya kita tahu dulu bagaimana kita bisa tahu. Dengar baik-baik. Cara dengar yang benar. Perhatikan cara kamu mendengar. Haleluya. Jangan dengar dengan emosional. Dulu tahun 90-an, saudara, ada jemaat-jemaat gayanya begini mendengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Habis ibadah, dia mulai ngomongin. Gak diurapi berita. Lalu dengan firman Tuhan hanya menilai orang diurapi atau tidak. Dia mau bilang kurang kerjaan itu. Ya kan? Ada dulu begitu saudara, ada orang begitu.
Dengan khotbah hanya untuk tahu pendeta diurapi atau tidak. Mulai baru mulai kunci, ini pendeta tidak diurapi. Aku yakin tidak diurapi. Aku tidak merasakan getaran-getaran. Bulu roma saja tidak begini. Kalau dia air mata keluar, tidak mungkin punya. Kalau sudah tidak merasa merinding. Kalau diurapi pasti merinding. Soalnya hantu pun merinding. Betul tidak? Lewat tempat gelap, saudara merinding. Halo? Kalau duduk di tengah-tengah kuburan tengah malam sendirian, tidak merinding. Ya kan? Cari Tuhan orang itu cari yang merinding itu. Maka kalau dia tak merinding, dia boleh bilang pendeta itu lagi diurapi. Hanya gara-gara dia tak merinding. Itu tahun 9 bulan. Lalu dengan firman itu apa? Untuk membuat penilaian ini pendeta tidak diurapi. Tidak diurapi. Kalau pendeta bikin ngakak dari awal sampai habis, apa tuan biasa dipakai Tuhan. Kemuliaan pengajaran. Hanya gara-gara kau jadi bikin ketawa. Kalau saudara bilang diurapi. Saya mau bilang saudara kau cuma bikin merinding, bikin orang nangis, motivator pun bisa. Saya pernah ikut seminar itu, saudara. Motivatornya orang Muslim. Betul kan, saudara? Dan saudara tahu, dia harus tutup mata. Coba ingat keluarga kita. Coba ingat orang tua kita sudah meninggal. Ya, nangislah. Betul kan? Dikasih remang-remang lampunya. Semuanya tutup mata. Saudara ingat kembali mama kita. Beta teringat mama. Lalu saudara ingat papa. Lalu saudara mulai dikasih pancingan. Dikasih pancingan. Sudahkah kau membahagiakan papamu? Yang mau dikatakan gitu saudara. Sudahkah kau membahagiakan mamamu? Gitu saudara. Merinding dia saudara. Merinding. Air mata pun keluar. Tiba-tiba air mata. Wah! Yang air merinding. Wah! Jadi kayak grup mental. Kenapa saudara? Jadi kalau musim merinding saudara, ya tidak usah saudara dengan kontak untuk cari merinding. Dengan firman Tuhan dengan baik-baik. Kita berkata untuk menangkap sesuatu dari firman. Oke? Tujuannya itu aku mau tangkap sesuatu dari firman-Mu. Maka kalau 5 menit situasi itu saudara, saya belajar, saya mau tangkap sesuatu. Kadang-kadang bahasa mereka masih belepotan. Tapi saya mau belajar tangkap sesuatu. Ya, kadang-kadang bahasa mereka sulit dimengerti, tapi saya berusaha tangkap sesuatu. Ya kan? Walaupun dulu ada korban begitu, saudara kita harus intimidasi dengan Tuhan. Karena dia ngomong intiman dengan Tuhan, Tuhan judulnya intim dengan Tuhan. Kalau dia pikir intimidasi adalah istilah keren dari kata intim. Kita harus intimidasi dengan Tuhan. Sambil ngomong berkata-kata suaranya. Dia bilang, kamu saja yang intimidasi. Saya tak berani. Jadi pikir kata intim itu kerennya intimidasi. Itu beda arti. Ya. Tapi kalau kau bilang begitu, bahasanya, kata bahasanya terbatas. Sok tahu. Tapi sudahlah, biar dia sok tahu, biar dia aneh-aneh. Coba tangkap sesuatu dari firman Tuhan. Amin? Tangkap sesuatu. Kalau saudara benar-benar dengarkannya, saya yakin tidak mungkin saudara terima apa-apa dari firman Tuhan. Ya kan? Maka kita bilang apa? Perhatikan cara kamu dengar. Jangan remehkan orang yang tampil di depan. Ya, nimbang ini saudara, siapa saja bisa tampil. Ya. Saudara bisa kait sesuatu, kecuali saudara saksi Yehova. Saya tidak mungkin undang dia khotbah di sini. Kecuali orang Mormon, gembala Mormon tidak mungkin undang khotbah di sini. Kecuali saudara dia adalah gembala gereja setan, tidak mungkin saya undang dia khotbah di sini. Dan selalu diajarkan doktrin yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Belajar tangkap sesuatu dari firman. Amin. Itu saudara. Jadi perhatikan cara kamu mendengar. Baca berikut saudara. Kita pengen mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Saudara, Yesaya pasal 54. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku dan untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ini bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Saya mau ceritakan sesuatu, tapi saya tidak mau sebut nama. Maka saudara kafirkan sendiri. Ya, karena saya tidak mau menyebut orang. Karena biasanya ada orang senang disebut, ada orang tak senang disebut. Jadi saya tidak mau menyebut siapa orangnya. Kemarin ada ibu-ibu bilang sama saya, oh, anak saya jam 4 pagi sudah bangun baca Alkitab. Alarm udah bunyi jam 4 pagi baca Alkitab. Masih umur 12 tahun. Tiap pagi bangun jam 4 pagi, jam 4 pagi. Dan dia baca Alkitab. Kalah saya mamanya. Mamanya udah lama jadi Kristen, dia belum lahir dan jadi Kristen. Anaknya lebih taat. Anaknya lebih rajin baca Alkitab. Puji Tuhan, saya bilang bagus itu. Tempat anak umur 12 tahun bangun baca Alkitab. Kenapa kamu sepagi ini? Kata mamanya. Anaknya bilang begini, supaya saya tidak telat sekolah. Lalu bayangkan, dia memajukan waktu bangunnya supaya tidak telat dan supaya dia bisa baca firman Tuhan. Itulah telinga seorang murid, memberikan waktu paginya untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Siapkan waktu pagi, saudara. Sedangkan peribahasanya bilang, saudara, kalau sudah matahari terbit, rezeki dipatok ayam. Betul tidak, saudara? Itu orang bilang. Ya, maka saudara kekasih nama Tuhan, setiap pagi Tuhan ingin mempertajam telinga kita. Jadi hal kedua, kita baik-baik mendengarkan suara firman Tuhan, mendengarkan Tuhan supaya apa? Supaya kita punya hati seorang murid. Amin. Hati seorang murid itu luar biasa. Dan perintah Tuhan adalah jadikan semua bangsa murid. Betul? Bukan pengikut. Tuhan Yesus sudah suka dari pengikut. Tuhan Yesus lebih suka murid. Apa? Murid. Karena kalau bicara pengikut, sudah ada 5.000 orang laki-laki. Saudara yang ikut dia waktu makan 5.000 orang. Betul? Ya, Yohanes pasal 6 mencatat kemanapun Yesus pergi, 5.000 orang ini kejar dia kemana-mana. Dia menyeberang, mereka nyeberang, kejar dia kemana-mana. Tapi itu pengikut. Mental pengikut apa saudara? Carinya. Tuhan Yesus tahu mental mereka. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu ikut aku bukan karena tanda-tanda, bukan kamu mau percaya, tapi karena kamu makan nantinya. Kira-kira sekarang kamu pengen makan lagi. Kira-kira begitu maksudnya. Ada para pengikut kalau sudah menyatakan mereka tinggal dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Mentalnya pengikut. Mental murid saudara sebuah pelajaran. Khotbah menyinggung, aku mau tetap setia. Khotbah tak nyaman telinga, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi mental pengikut apa? Itu pendeta ibu, yang hidup. Dah ada dipakai saya. Tinggal dengan Tuhan. Itu mental pengikut. Tuhan jadikan kita murid, bukan pengikut. Ya, maka saudara waktu sudah 5.000 orang meningkat, saudara Tuhan Yesus tanya sama muridnya, kamu gak ikutan kabur? Lihat mentalnya beda kan? Kamu gak ikutan pergi, mana orang pergi loh? Mayoritas lo pergi. Tinggal kamu loh 12 orang. Tinggal dikit, mayoritas sudah pergi, kamu gak ikutan pergi. Apa berarti terus kemana kamu pergi? Ya kan? Mereka tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Itu mental murid. Maka Yesus cari murid, bukan cari pengikut. Saudara harus punya hati seorang murid. Setiap pagi, siapkan waktu saudara untuk biarkan Tuhan mempertajam telinga kita. Amin. Mempertajam supaya kita memiliki hati sebagai seorang murid. Nah, berikut saudara, kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang Mazmur 119 ayat 11. Saudara, hal yang ketiga dari poin percaya itu, saudara, baik-baik mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya dapat simpan firman itu dalam hati. Ingat dalam kitab Matius 29 apa? Orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbedaarannya yang baik. Orang jahat mengeluarkan hal yang jahat juga dari mana? Sama perbendaharaan yang jahat juga. Jadi saudara, apa yang kita simpan itu yang keluar. Saudara simpan kebencian yang keluar kebencian, saudara simpan kepahitan yang keluar kepahitan, yang saudara simpan firman yang keluar dalam kuasa pencipta.
Kenapa? Karena firman Tuhan pasti memiliki kuasa mencipta. Kata bara dalam bahasa Ibrani, ya, untuk menunjuk kata Tuhan, firman Tuhan yang mencipta itu. Bara itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, maka seorang pendengar pesulap bilang abrakadabra. Nah, abrakadabra itu mengandung kata bara itu. Yang tidak ada jadi ada. Ya. Nah, kalau kita katakan bahwa setiap firman itu memiliki kuasa mencipta, dan firman Tuhan katakan setiap firman yang keluar dari mulutku, Yesaya 55 ayat 11, tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau simpan itu. Simpan firman. Yang keluar dari firman, maka saya mau beritahu, itu memiliki kuasa mencipta. Amin. Kita artinya dari tidak ada jadi ada. Itu memang mencipta. Maka saudara kita mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan supaya bisa disimpan. Itulah bekal kita, itulah makanan kita, itulah yang mengenyangkan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, kata Tuhan Yesus, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu akan menghidupi kita. Amin. Saudara akan hidup oleh firman yang saudara sudah tahu. Maka setelah saya ajarkan, semangat jangan lupa. Senang membaca Alkitab hingga kalah. Betul? Syukur-syukur bapak-bapak gereja kita tidak mewajibkan kita membaca kitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dan bahasa Yunani. Syukur-syukur kita tidak diwajibkan baca kitab dengan bahasa 3 bahasa Alkitab itu. Ya, karena ada perjanjian lama, saudara, ada semua dari bahasa Ibrani, ada 2 kitab yang pakai bahasa Arab. Ya, perjanjian baru semua pakai Gerika, pakai Yunani. Syukur bapak-bapak gereja tidak mewajibkan kita baca dalam bahasa sendiri. Karena saudara kalau Alkitab Ibrani bahasa yang lama, yang keluaran lama, saudara awal-awal mungkin sesuai dengan manuskripnya. Itu tidak ada huruf mati semua, huruf konsonan semua, tidak ada huruf vokal. Saudara bagaimana mengejanya kalau ada huruf vokalnya? Ya kan? MG, G, PKRN. Apa tuh? Emang mau pikirin? Betul, saudara. Huruf mati semua. Itu orang yang ngerti MG, apa MG? G, ya kan? PKRN. Mungkin bingung, apa itu huruf mati semua? Bagaimana bacanya? Kalau Ibrani begitu, huruf mati semua. Makanya oleh para rabi itu dibuat kebijakan untuk menambahkan huruf-huruf vokal. Makanya namanya iot, saudara, itu semua adalah huruf-huruf vokal yang ditambahkan dalam huruf mati itu. Syukur kita tidak ada yang begitu, saudara. Tidak harus membaca begitu. Kita pakai bahasa Indonesia. Jadi saudara tahu, kita sudah bahasa Indonesia pun sebagian besar orang Kristen belum pernah bahasa Inggris. Saya suruh angkat tangan, saudara saya sudah suruh angkat tangan lagi lah. Ya saudara mikir dalam hati, pernahkah saudara menamakan kejadian yang berlalu?